Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, semoga Allah Ta'ala menjaga kalian. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tuhfatu As-Saniyatu bi Syarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurrumiyah, buah karya dari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wafat tahun 1393 Hijriyah. Pembahasan terakhir kita sampai di sini, ya, pembahasan tentang jamak taksir. Nah, pada pertemuan sebelumnya ana pernah membahas tentang cara baca ini, ya, cara baca nahwu rijalin, dan boleh juga kita baca nahwu rijalun. Kalau nggak salah ini pernah ana bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ana pernah bilang untuk cara baca ini boleh dengan dua cara. Pertama nahwu rijalin, yang kedua nahwu rijalun, ya, atau nahwu kuttabin, nahwu kuttabun, ya. Naam. Taib. Cara baca pertama boleh kita baca nahwu rijalin wa kuttabin. Nah, ini cara baca yang pertama. Jadi rijalin ini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih, ya, sebagai mudhafun ilaih. Dia dijar dengan kasrah zahirah. Nah, nanti di i'rab kita katakan rijalin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al kasratu az-zahiratu ala akhirih. Nah, ini yang pertama. Cara baca yang kedua boleh kita katakan nahwu rijalun wa kuttabun, ya, rijalun. Nah, pada pertemuan sebelumnya ana keliru, ya, bukan sebagai khobar, tapi dia tetap sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah kalau dia rijalun ini dia mudhafun ilaih dijar dengan kasrah muqaddarah, ya, dia dijar dengan kasrah muqaddarah. Taib. Jadi nahwu rijalun wa kuttabun di i'rab kita katakan rijalun dia sebagai mudhafun ilaih, dia tetap sebagai mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al kasratu al muqaddaratu ala akhirih, mana'a min zuhuriha istighalu al mahalli bi harakati al hikayah, ya. Jadi kasrohnya itu tidak bisa dimunculkan. Kenapa? Karena ada penghalang. Penghalangnya itu apa namanya? Istighalu al mahal bi harakati al hikayah. Jadi penghalangnya itu adalah harokat hikayah. Karena harokat ini yang kita inginkan. Rijalun wa kuttabun, ya, ini namanya harokat hikayah, ya. Jadi kasrohnya tidak bisa dimunculkan karena ada penghalang. Nama penghalangnya itu adalah istighalu al-mahalli bi harakati al-hikayah. Karena tempatnya, tempat rijalun dan kuttabun ini sibuk, ya, disibukkan dengan harokat hikayah. Harokat hikayah itu simpelnya seperti kita mengcopy paste harokat
harokat yang diinginkan, ya. Seperti inilah harokat yang diinginkan. Baik, jadi ada dua cara baca. Pertama, boleh kita baca nahwu rijalin wa kuttabin. Cara baca yang kedua, nahwu rijalun wa kuttabun. Ya, adapun yang pertama dia mudhafun ilaih dijar dengan kasrah zahirah. Adapun cara baca yang kedua dia pun tetap mudhaf ilaih. Hanya saja dia dijar dengan kasrah muqaddarah ala akhirih mana amin zuhuriha istighalu al-mahal bi harakati al-hikayah. Taib. Nah, itu sekedar murajaah sedikit dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, ya. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada jamak muannats salim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, bahwa dhammah itu menjadi tanda rafa pada empat tempat. Pertama di isim mufrad, tempat kedua jamak taksir, sekarang tempat ketiga yaitu jamak muannats salim. Kita lanjutkan. Ala barakatillah. Taib. Wa amma jam'ul muannatsi as-salimu, ya, as-salimu karena dia sifat untuk jam'u. Fahuwa, dan adapun jamak muannats salim ialah ma dalla ala aktsara min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan lebih atau isim yang menunjukkan lebih dari tiga. Isim yang menunjukkan lebih dari dua. Isim yang menunjukkan lebih dari dua. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, dengan penambahan alif dan ta pada akhirnya. Ya. Jadi jamak muannats salim ini dia isim yang lebih dari dua. Lebih dari dua ini maksudnya adalah muannas, ya, isim muannasnya lebih dari dua dengan penambahan alif dan ta. Perlu kita garis bawahi, alif dan ta di sini harus zaidatani, harus tambahan. Bagaimana dengan amwatun? Kan dia diakhiri dengan alif dan ta. Betul, dia diakhiri dengan alif dan ta, tapi ta di sini bukan ta zaidah, tapi ta di sini ta asliyah. Sehingga dia tidak bisa dikatakan jamak muannats salim. Contoh lain, buyutun. Nah, di sini kan ada ta. Apakah bisa kita katakan dia jamak muannats salim? Enggak. Mengapa? Karena syarat untuk menjadi jamak muannats salim dia harus diakhiri dengan alif dan ta zaidatani. Di sini dia diakhiri dengan waw dan ta. Ya. Dan lah, waw di sini adalah waw zaidah. Tapi bagaimana dengan ta? Ta di sini bukan ta asliyah. Ta di sini bukan ta zaidah. Tapi ta di sini ta asliyah, ya. Ta di sini ta asli dari baitun. Baitun, baitani, buyutun. Ta di sini ta asli, ta asliyah. Ya. Jadi tidak memenuhi syarat untuk menjadi jamak muannats salim. Baik. Adapun dari segi penamaan jam'u al-muannatsi as-salimu, dari segi penamaan al-muannas ini, ya, dari segi penamaannya itu ditinjau dari segi aglabiyah, dari segi mayoritas. Bahwasanya mayoritas
isim muannas itu dijamak dengan jamak muannas salim, itu dari segi aglabiyah. Tapi ada isim muzakkar dia dijamak dengan jamak muannas salim. Contohnya apa? Contohnya hammamun, dijamak hammamatun. Jika ada pertanyaan, hammamatun ini jamak muannas salim atau bukan? Kita jawab iya. Hammamatun ini jamak muannas salim. Tapi bentuk mufradnya muzakkar Ustaz, bukan muannas. Nah, maka kita jawab memang tidak semua. Jadi tidak hanya isim muannas saja yang bisa dijamak dengan jamak muannas salim, tapi ada juga isim muzakkar yang dijamak dengan jamak muannas salim. Kemudian dari segi penamaan ini, jam'ul muannasi as-salimu seharusnya yang hammamun hammamatun nggak bisa jadi muannas salim dong Ustaz. Nah, maka kita jawab penamaan jam'u al-muannasi as-salimu ini ditinjau dari segi aglabiyah saja. Karena memang ada isim muzakkar yang dijamak dengan jamak muannas salim. Kemudian dari segi penamaan as-salimu, ya. As-salimu di sini dari segi aglabiyah juga, bahwa mayoritas isim muannas itu dijamak dengan jamak muannas salim dan bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Ya, itu dari segi aglabiyah, mayoritasnya selamat, bentuk mufradnya selamat dari bentuk dari segi mayoritas, iya, bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Tapi ada yang tidak selamat dari perubahan. Ada bentuk mufrad yang tidak selamat dari perubahan. Contohnya khudar dijamak khudrawatun. Khudrawatun. Ya, khudrawatun. Di sini bentuk jamaknya khudrawatun, bentuk mufradnya khudarun. Ya. Sehingga bentuk mufradnya khudarun itu tidak selamat. Bentuk mufradnya tidak selamat dari perubahan ketika dijamak ke jamak muannas salim. Jadi, ya, dari segi dari al-muannasi itu juga dari segi aglabiyah, as-salimu dari segi aglabiyah, ya. Jadi penamaan jam'u al-muannasi as-salimu ini dari segi aglabiyah, karena nyatanya ada juga yang keluar dari asalnya. Ada juga yang bentuk mufradnya muzakkar tapi dijamak ke jamak muannas salim. Ada juga bentuk mufradnya tidak selamat dari perubahan. Naam. Makanya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan ta'rif yang bagus untuk jamak muannas salim ini dengan ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ya. Isim yang dijamak dengan alif dan ta, huruf tambahan saja. Jadi bukan jamak muannas salim. Tapi beliau memberikan nama majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Sehingga penamaan ini jauh lebih bagus, ya, daripada jam'u al-muannasi as-salimu. Karena tidak semua isim muannas itu dijamak. Kenapa? Afwan.
tidak hanya isim muannas yang dijamak ke jamak muannas salim, tapi isim muzakkar juga bisa dijamak dengan jamak muannas salim. Begitu juga ada bentuk mufrad yang tidak selamat dari perubahan, sehingga nama ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini itu jauh lebih bagus. Taib. Kita langsung saja nahwu zainabatin wa fatimatin wa hammamatin. Ya. Contohnya itu zainabatin. Ini jamak muannas salim. Wa fatimatin jamak muannas salim. Wa hammamatin jamak muannas salim. Bagaimana kita tahu? Di situ ada alif dan ta zaidah. Ya. Zainabat itu mufradnya Zainab. Wa fatimat itu mufradnya Fatimah. Hammamat ini mufradnya hammam. Taqulu jaa az-zainabatu. Ya. Wasafarat al-fatimatu. Ja'at az-zainabatu wasafarat al-fatimatu. Nah, ini yang benar ya. Karena az-zainabat itu muannas dan begitu juga al-fatimat muannas. Faz-zainabatu wal fatimatu marfu'ani bi rafa' wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu adh-dhahiratu. Dan tanda rafa' keduanya dhammah zahirah, dhammah yang muncul. Bisa kita lihat ya di situ. Wala takunu ad-dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannatsi as-salimi. Dan tidak ada dhammah muqaddarah pada jamak muannas salim. Ya, enggak ada. Illa 'inda idhafatihi liya'i al-mutakallimi. Kecuali jika jamak muannas salim ini diidhofahkan, disandarkan kepada ya mutakallim. Nahwu hadhihi syajarati wa baqarati. Hadhihi kita katakan ismul isyarati mabniyun ala al-kasri fi mahalli raf'in mubtada. Ya, atau fi mahalli raf'in bil ibtida. Syajarati khabarun marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'i al-mutakallimi mana'a min zuhuriha ishtighalu al-mahal bi harakati al-munasabah. Asalnya adalah syajaratui ya, karena di situ ada ya sukun, dan ya sukun itu cocoknya dengan kasrah, maka dhammahnya diganti dengan kasrah. Nah, begitu juga dengan baqarati ya. Dan baqarati di sini dia ma'tuf ke syajarati. Nah, semoga bisa dipahami ya. Fa in kanat al-alifu ghairu zaidatin, dan jika alifnya ini bukan alif zaidah, bi an kanat mawjudatan fil mufradi ya. Dan alif ini ada di isi mufradnya. Nahwu al-qadhi wal qudatu. Nahwu al-qadhi wal qudati wad da'i wad du'ati. Lam yakun jam'a muannasin saliman. Maka al-qadhi wal qudatu wad da'i wad du'atu ini bukan jamak muannas salim. Bal huwa hina idzin jam'u taksirin. Bahkan keempat kata yang kita sebutkan tadi dia termasuk jamak taksir. Jamak taksir. Mengapa?
Jawabannya gampang, karena alif yang ada di depan kita ini bukan alif zaidah, tapi alif apa namanya? Alif asliyah. Seperti al-qudatu. Alif yang ada di depan kita ini dia alif asliyah. Afwan, bukan alif asliyah tapi alif munqalabah. Alif munqalabah minal ya. Jadi wal qudatu, alif di sini bukan alif zaidah. Bukan alif zaidah. Sedangkan syarat untuk menjadi jamak muannas salim, dia alif dan ta-nya harus zaidah. Harus huruf tambahan. Enggak boleh huruf asli atau alif yang diganti dari waw atau ya, nggak boleh, dia harus alif zaidah. Nah, adapun al-qudatu, alif yang ada pada kata al-qudatu ini alif munqalabah minal ya, alif yang diganti dari waw. Afan, alif yang diganti dari ya, asalnya adalah al-qudayatu. Al-qudayatu. Karena dotnya berharokat fathah, maka iya-nya diganti dengan alif, sehingga alif di sini alif yang menggantikan ya, tapi dia bukan alif zaidah, bukan alif tambahan. Begitu juga dengan ad-du'atu, alif di sini bukan alif zaidah, bukan alif tambahan. Alif di sini alif munqalabah minal waw, alif yang menggantikan waw. Asalnya ad-du'awatu, karena ainnya berharokat fathah dan fathah itu cocoknya dengan alif, maka waw diganti dengan alif, jadi ad-du'atu. Alif di sini sekali lagi bukan alif zaidah, tapi alif munqalabah minal waw, alif yang menggantikan waw. Dia bukan alif zaidah, sehingga al-qudatu dan ad-du'atu bukan jamak muannas salim, ya. Wa kadzalika, jadi tadi kedua kata tadi al-qudatu dan ad-du'atu dia jamak taksir. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi jamak muannas salim. Apa syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh jamak muannas salim ini? Apa syarat yang tidak bisa dipenuhi kedua kata ini? Syaratnya adalah alifnya bukan zaidah. Alifnya bukan tambahan, tapi munqalabah. Taib. Wa kadzalika law kanat at-ta'u laysat zaidatan. Dan begitu juga seandainya taknya bukan zaidah, maka dia nggak bisa jadi jamak muannas salim. Bi an kanat maujudatan fil mufradi, meskipun tak ini ada di isim mufrad. Nahwu maitun amwatun, bagaimana yang ana sampaikan di awal tadi. Wa baitun abyatun wa sautun aswatun. Kita perhatikan pada kata amwatun, abyatun, aswatun, ya, karena min jam'it taksiri, ya, ketiga kata tadi itu bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Kenapa? Karena taknya bukan zaidah, karena taknya bukan tambahan, ya, tak di sini bukan tambahan. Tak di sini adalah tak asliyah. Tak di sini tak asli dari isim mufradnya. Dari isim mufradnya tak ini sudah ada. Maitun amwatun, baitun abiyatun, sautun aswatun. Jadi tak ini sudah ada dari isim mufrad. Ada di isim mufrad, ada juga di jamak.
berarti taknya bukan tak zaidah, bukan tak tambahan, tapi tak asliyah, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi jamak muannas salim. Kata kita tadi apa teman-teman? Untuk menjadi syarat untuk menjadi jamak muannas salim, dia harus memenuhi syarat. Apa teman-teman syaratnya? Alif dan taknya harus tambahan. Ya, alif dan taknya harus mazidataini. Ya, harus tambahan. Alifnya harus zaidah, taknya harus zaidah. Tidak boleh alifnya asliyah, taknya asliyah, nggak boleh. Atau alifnya munqalabah, nggak boleh. Harus asliyah, harus zaidah, afwan. Alif dan taknya harus zaidah, harus tambahan. Sekali lagi, ya, tidak boleh asliyah, dan alifnya tidak boleh munqalabah juga. Taib, barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an.